Pergantian pemilik bakal ubah proyek Stadion Milan. Calcio Mercato menyebutkan bahwa meskipun Investcorp bakal mengakuisisi Rossoneri dalam beberapa pekan ke depan, stadion baru masih fundamental bagi masa depan dan prospek memiliki kandang baru modern berarti penting bagi perusahaan Bahrain tersebut. Sedemikian rupa sehingga memiliki bobot tersendiri pada nilai 1,1 triliun euro atau 17,6 triliun. Terkait rencana saat ini untuk membangun stadion baru di dekat San Siro, ada penundaan lebih jauh di sana. Lantaran Dewan meminta debat publik dan batas waktu diskusi tersebut rencananya dilaksanakan pada 30 November. Stadion baru akan menjadi investasi 1 miliar euro atau 16 triliun. Il Diavolo dan Nerazzurri saat mempertimbangkan stadion, area komersial dan ruang terbuka hijau untuk mendapatkan keuntungan 80 juta euro atau 1,28 triliun bagi masing-masing klub di Serie A tersebut. Kedua klub tersebut telah menegaskan bahwa mereka tidak puas dengan perkembangan proyek tersebut yang cenderung lambat. Karena itulah wacana pindah ke Sesto San Giovanni menjadi lebih dari sekedar opsi konkret. Mengingat wali kota Roberto Di Stefano mengindikasikan pekerjaan tersebut bisa dimulai dalam waktu 18 bulan. Rencana Milan membangun stadion mereka sendiri tanpa Inter telah mencuat, namun hanya sebatas hipotesis dan saat ini tidak lebih dari itu. Prospek pendapatan jangka panjang cukup menggiurkan bagi Investcorp, namun biaya investasi yang dikeluarkan untuk pembangunan seorang diri juga harus diperhitungkan. Ada banyak skenario, namun satu yang pasti, memberikan stadion bagi raksasa Serie A tersebut merupakan prioritas Elliott Management dan juga Investcorp. Masa depan Ibrahimovic sekarang jadi tanda tanya besar, dia sudah berusia 40 tahun. Kontraknya di Milan akan berakhir pada musim panas 2022 nanti. Belum jelas apakah Rossoneri akan memperpanjang masa kerjanya atau tidak di San Siro. Ibrahimovic sendiri dianggap sudah layak pensiun, sebab musim ini ia kerap tumbang karena cedera. Zlatan Ibrahimovic akhirnya angkat bicara soal masa depannya. Ia sepertinya sudah membuat keputusan soal kapan ia bakal pensiun. Ia membeberkan hal tersebut melalui akun Twitternya. Dan uniknya, Ibrahimovic melakukan hal tersebut sembari melakukan latihan syuting dan sekaligus menghancurkan sebuah kamera. Saya memutuskan kapan harus berhenti, sama seperti saya memutuskan bahwa bola kuning akan mengenai Anda. Zlatan Ibrahimovic sebelumnya sudah bicara soal pensiun ini. Ia mengatakan jika dirinya gantung sepatu, pasti akan banyak fans yang sedih. Saya pikir kesedihan terbesar akan menjadi milik Anda, karena Anda tidak bisa melihat saya bermain lagi. Anda harus menikmatinya sekarang, karena Anda tidak akan pernah melihat orang seperti saya lagi, keluar Ibrahimovic seperti dilansir Football Italia. Gol AC Milan dianulir, David Calabria, Samir Handanovic saja tidak akan bisa jangkau bola. David Calabria tercengang dengan keputusan wasit yang menganulir gol AC Milan ketika timnya menelan kekalahan 3-0 di tangan Inter Milan di leg kedua semifinal di San Siro pada Rabu, 20 April dini hari waktu Indonesia Barat. Di pertandingan ini Lautaro Martinez tampil gemilang dengan mencetak 2 gol untuk Nerazzurri, sementara 1 gol lagi disumbangkan oleh Robin Gosens. Calabria menyebut andai pandangan Handanovic tidak diganggu, sang kiper tetap tidak akan bisa menggapai bola hasil tembakan keras Benacevi. AC Milan sempat mencetak gol pada menit ke-66, namun dianulir lewat review VAR. Ismail Benasir memanfaatkan situasi sepak pojok dengan tendangan keras dari luar kotak penalti, menghujam ke gawang Inter, bahkan Samir Handanovic hanya bisa diam. Gol tersebut dianulir karena Pierre Kalulu dianggap offside sebelum bola hasil tendangan Benasir masuk ke dalam gawang. Kalulu yang berdiri di depan para pemain Inter dianggap mengganggu lawan, dalam hal ini mengganggu penglihatan Handanovic. Calabria mengatakan andai penglihatan Handanovic tidak diganggu, sang kiper tetap tidak akan bisa menjangkau bola. Para pemain Inter tidak komplain tentang offside, mereka menginginkan handball, padahal tidak. Handanovic tidak akan pernah bisa menjangkau bola seperti itu, ujar Calabria kepada Sky Sport Italia. Pihak AC Milan berpendapat Kalulu tidak menghalangi visi Handanovic terhadap tembakan. Jika ada, pemain Inter lah yang lebih menghalangi pandangannya. Sandro Tonali dinilai bisa jadi kapten Rossoneri di masa depan. Legenda AC Milan Massimo Ambrosini mengatakan bahwa Sandro Tonali punya potensi sebagai seorang kapten klub di masa depan. Karena gelandang berumur 21 tahun itu terus memperlihatkan perkembangannya di bawah arahan Stefano Pioli sejauh ini. Musim ini, Sandro Tonali menjadi andalan di lini tengah Rossoneri karena sudah memainkan 26 pertandingan sebagai starting di Liga.
Gelandang berkebangsaan Italia tersebut juga merupakan salah satu pemain penting AC Milan untuk memuncaki klasemen Serie A 2021-2022. Banyak yang memberikan pujian atas performa Sandro Tonali sejauh ini. Salah satunya adalah legenda AC Milan yakni Massimo Ambrosini. Mantan pemain yang pernah berseragam rosemary selama 18 tahun itu bahkan menyebut Sandro Tonali bisa menjadi kapten klub pada suatu saat nanti. Tonali memang tidak terlalu terlihat dalam pertandingan melawan Genoa, namun ia melakukan beberapa pengamanan penting ketika klub diserang. Itu merupakan suatu yang penting, ujar Massimo Ambrosini kepada The ACN. Ia telah berkembang sangat pesat dan juga kinerjanya cukup konsisten. Ia sudah membuat langkah yang progresif. Menurut saya, Tonali bisa jadi kapten klub pada masa depan Milan. Seandainya Stefano Pioli tetap menjadi pelatih rosemary untuk beberapa tahun ke depan, kemungkinan besar Sandro Tonali bisa jadi kapten klub. Sebab pemain 21 tahun itu sudah punya pengalaman yang cukup untuk bermain di kompetisi lokal maupun kompetisi Eropa.